Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Azizi dengan NIM 201095-2006 dari Statistik kelas B akan melakukan pengamatan dari pengolahan data dengan judul pengamatan hubungan pendapatan dengan level perusahaan pada lulusan Teknik Elektro angkatan 2014. Tujuan dari pengamatan ini ialah untuk mengetahui apakah level perusahaan mempengaruhi pendapatan lulusan Teknik Elektro angkatan 2014. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu data. Data adalah kumpulan catatan atau kumpulan fakta yang telah kita amati. Selanjutnya, ada yang disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Selanjutnya, ada beberapa jenis-jenis data. Pada kali ini, ada data kualitatif. Data kualitatif itu bisa juga disebut dengan data yang mendekati atau mencirikan sesuatu dan bersifat non-numerik. Di sini contohnya adalah jenis kelamin. Pada jenis kelamin, itu memiliki data yang bersifat non-numerik, di mana hanya ada laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki atau perempuan ini juga mencirikan sesuatu, yaitu jenis kelamin. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan kebalikan dari data kualitatif. Apabila data kualitatif merupakan data yang bersifat non-numerik, maka data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik, atau data yang berbentuk angka. Contohnya adalah IPK. IPK memiliki data yang berbentuk angka, yaitu berkisar antara 0 sampai 4. Pada 3,3, 3,2 pada contoh yang tertera pada layar. Selanjutnya ada data interval. Data interval ini diukur sepanjang skala di mana setiap titiknya ditempatkan pada jarak yang sama satu sama lain. Contohnya adalah jumlah bulan mendapatkan pekerjaan yang terdapat pada contoh yang disediakan pada layar. Selanjutnya adalah pemaparan data. Di sini akan menceritakan tentang hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Variabel yang dibutuhkan untuk melakukan pengamatan ini adalah yang pertama nama mahasiswa, IPK, tahun lulus, pendapatan per bulan. Untuk mengetahui pendapatan tentunya hal ini sangat berhubungan dengan fokus pengamatan kita. Selanjutnya adalah nama perusahaan, jenis perusahaan, nama perusahaan, dan level perusahaan. Level perusahaan ini juga bagian yang krusial atau variabel yang penting dalam pengamatan kita. Selanjutnya ini adalah data yang akan dianalisa nanti. Berikut telah lengkap variabel-variabel yang dibutuhkan pada tabel ini. Selanjutnya kita akan pilih satu persatu mulai dari yang bagian level perusahaan nasional saja dan perusahaan multinasional saja. Baiklah, untuk perusahaan di level nasional terdapat 35 mahasiswa lulusan Teknik Elektro yang bekerja di perusahaan dengan level nasional. Pada mahasiswa lulusan elektro yang bekerja di perusahaan level nasional ini memiliki berbagai macam pendapatan per bulan. Dan rata-rata dari 35 mahasiswa yang diterima masuk di perusahaan nasional ini berkisar 6.220.000-an. Selanjutnya untuk level multinasional. Level multinasional juga bisa disebut sebagai level internasional. Lalu di sini ada sekitar 10 mahasiswa dengan rata-rata pendapatan mereka yang mencapai Rp7.120.000. Lalu dari data-data tersebut dapat kita tarik kesimpulan di mana pada perusahaan nasional pendapatan mahasiswa lulusan Teknik Elektro hanya mendapatkan pendapatan 6.221.914. Sedangkan di perusahaan multinasional mereka memiliki pendapatan 7.120.000. Apabila kita simpulkan dari kedua
kesimpulan atau dua rata-rata pendapatan ini, maka dapat ditarik kesimpulan pendapatan per bulan pada perusahaan multinasional lebih tinggi daripada perusahaan level nasional. Sekian, saya Sandi Azizi. Terima kasih.